Film dibuka dengan diperlihatkannya euforia yang sangat meriah dari Liga Sepak Bola Big Match. Pertandingan itu terjadi dengan sangat sengit. Entah ada angin apa, seorang pemuda dengan nomor punggung 9 malah bersaing dengan timnya sendiri. Pemuda itu bernama Hongdae. Ia terus berlari mengejar kaptennya, dan terjadilah perebutan bola. 안 벌어지는데. 같이 달리는데. Aksi kocak ini membuat penonton heran kebingungan. Yap guys, ternyata 1 jam sebelum pertandingan, Hongdae dan rekan satu timnya mengadakan konferensi pers. Bukannya menanyakan perihal sepak bola, seorang wartawan malah menanyakan hal pribadi pada Hongdae. Ia bertanya tentang ibunya Hongdae yang saat ini menjadi buronan polisi. Pertanyaan itulah yang membuat Hongdae kesal hingga ia bermain dengan emosi. Karena tingkah konyol yang dilakukan Hongdae di lapangan, tim mereka pun akhirnya kalah. Pelatih sangat kesal karena hal itu. Saat hendak pulang, para wartawan pun datang menghampiri. Lagi-lagi, wartawan laknat ini menyinggung tentang ibunya Hongdae. Dengan kesal, mata sang wartawan pun langsung ditusuk oleh Hongdae. Kejadian ini viral di media. Tak hanya itu, adegan Hongdae yang mencolok mata wartawan pun dijadikan game dalam permainan. 재밌네. Viralnya kasus Hongdae membuat para petinggi sepak bola ketar-ketir. Meski korban bersedia untuk damai, namun komunitas pesepak bola tetap memberi hukuman. Demi membersihkan nama Hongdae, pelatih kemudian menyuruhnya menjadi relawan. Hongdae diminta untuk melatih para tunawisma agar menjadi pesepak bola yang handal. Kegiatan pelatihan akan direkam dan dijadikan film dokumenter. Mereka berharap cara ini dapat menyentuh hati masyarakat dan membuat nama Hongdae kembali bersih. Terlebih lagi, dalam 2 bulan ke depan akan diadakan pertandingan sepak bola tunawisma tingkat dunia bernama Homeless World Cup. Awalnya, Hongdae menolak dengan tegas atas perintah ini. Ia berniat akan pensiun dari dunia sepak bola, sehingga namanya tidak perlu dibersihkan. Sang pelatih kemudian mengingatkan Hongdae tentang dirinya yang butuh uang untuk ibunya. Mau tak mau, Hongdae pun akhirnya setuju. Agar citra Hongdae cepat pulih, sang pelatih pun memberikan nama Hora untuk Hongdae. Hora berarti bahagia selamanya. Oke guys, untuk beberapa menit ke depan, mari kita panggil Hongdae sebagai Hora. 좋을 후에 즐거울라. 호라. Seorang produser dokumenter bernama Somin akan membantu Hora dalam membersihkan namanya. Produser cantik dan ceria ini bisa membuat film dokumenter yang sangat menyentuh hati. Somin kemudian memperlihatkan sedikit cuplikan para tunawisma bermain bola. Yap guys, para gelandangan ini sama sekali tak memiliki skill. Alih-alih bermain bola, para tunawisma ini justru terlihat sedang latihan bela diri. Permainan mereka yang amburadul membuat Hora jadi lemas. Terlebih lagi, ia harus melatih para tunawisma ini untuk menghadapi pertandingan Homeless World Cup di Hungaria. Ini adalah ajang sepak bola dunia bagi para tunawisma. Ini juga tahun pertama Korea Selatan dapat berpartisipasi dalam ajang tersebut. Keesokan harinya, dengan senyuman palsu, Hora datang ke lapangan. Para tunawisma langsung menyambut Hora dengan tepuk tangan. Tentu saja tepuk tangan yang palsu. Yap guys, itu hanyalah syuting opening pertemuan perdana Hora dan para tunawisma. Somin kemudian menyuruh take ulang, agar kesan pertemuan pertama lebih tulus dan film yang dihasilkan dapat menyentuh. 컷. 여러분들과 함께 저 못하겠다. Hora kesal dan tak mau take ulang. Ia merasa bahwa film dokumenter harusnya bersifat apa adanya. Dengan senyuman geramnya, Somin kemudian mengajak Hora untuk bicara. Di pinggir lapangan, Somin menunjukkan wajah aslinya. Ia kesal karena Hora tak menurut padanya. Ia lelah harus pura-pura tersenyum dan bersikap baik pada Hora. Somin mengatakan bahwa Piala Dunia semakin dekat dan mereka harus menghasilkan video yang menyentuh. Ia meminta kerjasama Hora dalam hal ini. Terlebih lagi, ini semua juga demi kebaikan Hora. Somin juga mengatakan bahwa hidup ini adalah panggung sandiwara. Sandiwara yang tidak ada habisnya.
Karena hal itu, ia bertekad untuk menjadi produser dalam hidupnya sendiri. Karena Hora amatir dalam mengatur hidupnya, Somin kemudian meminta Hora untuk menuruti apa perintahnya. Dengan begitu, resiko kesialan Hora di masa depan akan berkurang. Wajah Somin seketika berubah ceria. Ia meminta Hora untuk latihan tertawa. Yap, mereka benar-benar terlihat seperti orang tidak waras. 나이 먹으니까 이제 근육이 약해져가지고 오래 웃기도 힘들다. 혹시 미친년이세요? 정상이 아니야. 정체 따위. Syuting kembali dilanjutkan. Hora memperkenalkan dirinya dengan gagah dan serius. Tentu saja dengan senyuman tulus di bibirnya. Meski hatinya tak ikhlas, Hora berusaha memberikan motivasi pada para tunawisma. Seleksi pemain pun dilakukan. Sebenarnya seleksi hanyalah ajang formalitas. Alih-alih memilih pemain yang jago, Somin justru berniat memilih para pemain yang memiliki kisah yang kelam. Dengan mengangkat kisah para tunawisma, Somin berharap ia akan menghasilkan film dokumenter yang bagus. Para tunawisma diminta untuk berlari dan mengecoh bola. Menendang bola ke gawang juga salah satu penentu seleksinya. Karena amatir dalam bermain bola, para tunawisma malah membuat Hora geleng-geleng kepala. Dari sekian banyak orang, hanya satu pria saja yang mampu mencetak gol. Sayangnya, pria itu telah berusia sangat tua. 가정도 버렸는데 IMF 때 회사가 부도가 났어. 아줌마들이 좋아하는 막장 드라마. Malam harinya, Hora bertemu dengan ibunya secara diam-diam. Sang ibu yang merupakan buronan polisi ini malah meminta uang pada Hora. Karena sang ibu menipu banyak orang, ia pun jadi incaran polisi. Hora mengatakan bahwa ia tak punya uang. Perdebatan kecil terjadi di antara mereka. Meski Hora tak suka pada ibunya yang selalu cari perkara, namun Hora tetap peduli padanya. 기도해서 그런 거야. 엄마 무교잖아. 성당 다닌 지 2달 됐어. Dengan wajah tak tahu malu, sang ibu pun memperkenalkan kekasihnya pada Hora. Hora hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah ibunya itu. Lanjut cerita, seorang pemain bernama Bomsu malah cabut dari tim. Misi Somin dan Hora kali ini adalah membujuk Bomsu kembali ke tim. Kita akan diperlihatkan kilas balik hidup Bomsu. Diketahui ternyata Bomsu adalah seorang karyawan yang rajin. Impiannya adalah memiliki rumah kecil yang layak dihuni. Suatu hari, ia malah mengalami kecelakaan kerja. Uang tabungannya habis untuk biaya pengobatan. Karena hal itu, Bomsu kini hidup gelandangan. Ia tidur di jalanan dan tak memiliki semangat hidup. Sesekali, Bomsu juga digebukin preman jalanan. Dalam keputusasaannya itu, seorang wanita datang menghampirinya. Ia mengobati luka pukulan di wajah Bomsu. Sentuhan tulus dari wanita itu membuat Bomsu kembali bersemangat. Ia jatuh cinta pada ketulusan wanita itu. Meski wanita tersebut keterbelakangan mental, namun cinta yang Bomsu berikan adalah tulus. Wanita tersebut bernama Jinju. Demi kesembuhan mental Jinju, Bomsu pun menjual koran harian. Lanjut ke masa kini, Hora dan Somin menghampiri Bomsu. Hora berusaha membantu Bomsu jualan koran. Sayangnya, Bomsu malah memberi respon tidak baik. Di mata Bomsu, kehadiran Hora justru membuat dagangannya tidak laku. Di sini kita bisa melihat meski Bomsu bersikap kasar pada Hora, namun Bomsu memiliki hati yang baik. 비기쇼! 아 됐다고 그냥 가라고. 3,000원! 3,000원! Usai berjualan, Bomsu pun mengajak Hora untuk makan roti telur. Menu ini adalah kesukaan Jinju. Bomsu berkata bahwa Jinju tak pernah bicara dalam kesehariannya. Satu hal yang tak terduga, Jinju akan melompat kegirangan dan bicara enak saat makan roti telur. Karena hal itu, Bomsu akan membelikan Jinju roti telur jika ia ingin mendengar suara Jinju. Hora dan Somin pun ingin wawancara dengan Jinju. Bomsu mengatakan bahwa itu hal yang sia-sia karena Jinju tak mau bicara. Dengan membawa roti telur, Hora pun dipertemukan dengan Jinju. Bomsu langsung terdiam karena Jinju bicara panjang lebar. Jinju bahkan membagikan roti telurnya pada Hora. Yap, ternyata Jinju sangat menyukai sepak bola, terlebih lagi karena Hora memiliki wajah yang ganteng. Hal itulah yang membuat Jinju mau terbuka dengan Hora.
Mengetahui fakta tersebut, Bomsu pun bertekad menjadi pemain bola. Ia ingin Jinju meliriknya. Dengan semangat 45, Bomsu pun kembali bergabung dengan tim. Saat latihan itu, rekan Hora pun bertanya, bagaimana Hora bisa membujuk Bomsu kembali ke tim? Dengan senyum lebar, Hora mengatakan, hanya dengan roti telur. Melihat perkembangan tim yang semakin bagus, Somin pun memberikan jempolnya untuk Hora. Mereka pun saling tatap dan memamerkan jari tengahnya dengan senyuman. Semangat 45 dari Bomsu malah mengakibatkan cedera pada Hwandong. Kini pria tua itu harus dirawat di rumah sakit. Hora harus menghela nafas dalam-dalam karena pemain handalannya tak bisa lanjut bertanding. Pria tua bernama Hwandong ini adalah satu-satunya tunawisma yang bisa mencetak gol. Hwandong kemudian memohon pada Hora agar ia bisa bertanding. Ia hanya butuh waktu 1 bulan untuk masa penyembuhan. Hora mengatakan bahwa Hwandong tetap tak bisa bertanding demi kesehatannya. Hwandong kemudian menceritakan masa lalunya. Dahulu ia adalah seorang CEO perusahaan. Karena gelap mata akan dunia fana, Hwandong pun malah kecanduan seks dan alkohol. Ia bahkan mengabaikan anak dan istrinya. Dirinya yang terlena pun akhirnya terjerat kasus kriminal. Ia dipenjara dalam waktu yang lama. Setelah bebas, ia malu untuk pulang ke rumah. Itulah sebabnya mengapa saat ini ia menjadi gelandangan. Ia sangat ingin bertanding agar anak dan istrinya bisa bangga kepadanya. Setidaknya ia berharap keluarganya tahu bahwa ia telah berubah. Mendengar hal itu, Hora pun luluh dan akan mempertimbangkannya. Keesokan harinya, Hora dan Somin pun bingung untuk mencari pemain tambahan. Hwandong yang cedera sudah tak bisa diharapkan lagi. Saat itu, asisten Somin memberikan usulan. Ada satu orang yang mungkin bisa mereka pertimbangkan. Orang itu bernama Insun. Insun adalah pria muda yang patah hati. Kita akan dibawa ke masa lalu Insun. Karena suatu kejadian, Insun kecil pun menjadi sebatang kara. Ia dibawa ke panti asuhan dan sering dijahili. Seorang gadis cantik bernama Maya datang mendekati Insun. Mereka lalu berteman dan tumbuh besar bersama. Jalinan cinta juga hadir di antara mereka. Sayangnya, suatu hari terjadi kecelakaan alam sehingga Maya dinyatakan hilang. Sejak saat itu, Insun hanya terus menyebarkan poster orang hilang sambil jualan koran. Di masa kini, Hora mendatangi Insun. Ia mengajak Insun untuk bergabung ke dalam tim. Ia juga membantu Insun jualan koran. Insun malah cetus dan mengatakan bahwa dagangannya jadi tak laku karena Hora datang membantu. Yap, hal yang sama dengan yang dikatakan oleh Bomsu. 장사가 안 돼요. 이상해요. Hora terus mengajak Insun untuk bergabung. Ia mengatakan bahwa Somin akan merekam kegiatan mereka dan menyiarkannya. Dengan begitu, bisa saja Maya melihatnya di suatu tempat dan menghubungi Insun. Hal tersebut lebih efisien daripada Insun terus-menerus menyebarkan poster. Mendengar hal itu, Insun pun jadi tersadar dan mau bergabung. Masa baru kemudian muncul. Insun memang bisa mencetak gol. Sayangnya hal itu hanya terjadi jika bolanya diam. Insun sama sekali tak bisa mencetak gol jika bolanya bergerak. Hora pun harus mati-matian mengajarkan Insun. 오케이. 서 있는 공만 잘 차는구만. 오케이. Latihan ketat terus dilakukan. Somin menyuruh Hora untuk lebih tegas lagi agar film dokumenter lebih berkesan. Dengan semangat 45, Hora terus memarahi para pemain yang kelelahan. Karena hal itu, para pemain pun mengajak Hora untuk duel. Pertandingan 1 versus 5. Tentu saja Hora setuju karena taruhannya adalah 20.000 won. Pertandingan 1 versus 5 pun dilakukan. Tentu saja Hora bisa menang dengan begitu mudahnya. Sangat enteng baginya untuk mengecoh para pemain. Hora pun melakukan selebrasi atas kemenangannya itu. Demi mengasah kemampuan para pemain, mereka pun melakukan pertandingan persahabatan dengan anak SMP. Awalnya mereka kalah dengan telak. Setelah disindir oleh Hora, semangat mereka pun makin membara. Dengan semangat itu, mereka pun akhirnya menang.
자, 하나, 둘, 셋 하면 이기자, 아싸, 오케이? Latihan terus dilakukan dengan serius. Meski perkembangannya sangat lambat, namun mereka tetap optimis. Sayangnya masalah baru harus muncul. Pihak sponsor malah menarik kembali sponsorannya. Mereka harus mencari dana agar bisa bertanding. Tak hanya itu, ibunya Hora pun malah masuk penjara. Hal itu membuat Hora semakin frustasi. Dengan sangat menyesal, Hora harus memutuskan hubungannya dengan sang ibu. Saat berjalan di taman, Hora tak sengaja melihat Jinju yang hendak dilecehkan. Dengan spontan, Hora pun langsung menolongnya. Perkelahian itu berhasil dimenangkan Hora. Sayangnya, kasusnya malah viral dan Hora dituduh sebagai penyerang. Karena Jinju keterbelakangan mental, ia pun tak mengatakan apapun pada penyidik. Akhirnya, Hora benar-benar dicap sebagai biang kerusuhan. Karena hal ini juga, petinggi sepak bola kini menyerah padanya. Mereka tak sanggup membersihkan nama Hora lagi. Karena hal itu juga, nama Hora pun dicabut. Kini, ia kembali dipanggil sebagai Hongdae. Oke guys, mari kita kembali memanggil Hora sebagai Hongdae. Mengetahui Hongdae terjerat masalah, para pemain pun terus menghantui penyidik. Mereka ingin agar kasusnya diselidiki lebih lanjut. Mereka sangat yakin bahwa Hongdae tidak bersalah. Meski telah dihantui, sang penyidik tetap kekeh menyatakan Hongdae sebagai tersangka. 윤홍대. Demi membantu Hongdae, Somin pun menghampiri Jinju. Ia memohon agar Jinju mau menjelaskan semuanya. Setelah dibujuk, Jinju pun akhirnya mau bicara. Ia menjelaskan kronologinya pada penyidik. Ia bahkan mengatakan bahwa ada seseorang yang merekam dari atas gedung. Mengetahui hal itu, penyidik akhirnya mencari rekaman itu. Nama Hongdae seketika bersih. Ia langsung dianggap sebagai pahlawan. Berkat aksi heroik yang viral itu juga, kini sponsor terus berdatangan. Sayangnya saat semuanya membaik, para petinggi bola malah kembali melirik Hongdae. Mereka meminta agar Hongdae berhenti jadi pelatih tunawisma dan mengikuti program lain. Mereka yakin bahwa Hongdae akan jauh lebih sukses di program ini. Tawaran yang begitu menggiurkan membuat Hongdae jadi goyah. Keesokan harinya, mereka pun kembali latihan. Usai latihan itu, Hongdae pamit dan mengundurkan diri sebagai pelatih. Hal itu tentu saja membuat para pemain kebingungan. Mereka kecewa karena chemistry mereka baru saja terjalin. Kekesalan juga tergambar jelas di wajah Somin. Somin lalu mengatakan bahwa Hongdae sangat menyedihkan. Ia iba karena Hongdae tak dapat mengatur hidupnya sendiri. Hongdae lalu berkata bahwa Somin juga menyedihkan. Ia mengatakan bahwa mereka sama-sama jahat. Mereka sama-sama memanfaatkan momen ini untuk kepentingan masing-masing. 더 불쌍해 보이잖아. Malam harinya, Hongdae pun makan bersama dengan sang ibu yang telah keluar dari penjara. Sang ibu mengatakan bahwa ia akan tinggal dengan kekasihnya di Pulau Jeju. Ia akan memulai hidup baru di sana. Mereka kemudian nonton pertandingan bola Hongdae pertama kali. Ibunya sangat senang ketika Hongdae mencetak gol. Sambil melihat wajah Hongdae di layar kaca, sang ibu meminta maaf. Ia meminta maaf karena tak bisa menjadi ibu yang baik. 잘생겼어. Hongdae kemudian terus memandangi wajahnya yang tersenyum saat bermain bola. Keesokan harinya, para pemain bersiap terbang ke Hungaria. Mereka kecewa karena Hongdae tak ikut bersama mereka. Eits, tenang guys. Seketika Hongdae datang dengan gagahnya. Yap, Hongdae memilih untuk tetap menjadi pelatih para tunawisma. Alih-alih harus mengikuti program dari petingginya. Semangat 45 kini membara di antara mereka. Euforia kemeriahan Homeless World Cup sangat terasa di Hungaria. Para pemain Korea Selatan pun sedikit kena mental menyaksikan pertandingan dari negara lain. Meski begitu, para pemain tetap semangat untuk bertanding. Kini giliran mereka yang akan bertanding. Kehebatan pemain dari negara lain membuat mereka kalah telak. 여봉 형님. 들어온다. 막아야 돼. The team seems to be
Melihat itu, Hongdae hanya mengatakan bahwa negara lain sangat hebat dan ia tak memiliki rencana apapun. Tentu saja Somin jadi kesal dibuatnya. Bagaimana mungkin seorang pelatih tak memiliki strategi sedikit pun? 너 말 다 했니? 하다고 왜 말을 안 해? Di pertandingan pertama, tim Korea Selatan tak mencetak gol sedikit pun. Skor 12-0 kala itu. Ditambah lagi saat menikmati malam hari di kota Hungaria, Bomsu malah mengalami cedera. Mereka jadi kekurangan pemain. Somin yang takut kalah pun akhirnya konsultasi pada pihak panitia. Panitia kemudian mengizinkan Korea Selatan merekrut 2 orang pemain cadangan dari negara lain. Dengan singkat, Somin akhirnya merekrut 2 orang Brazil untuk menjadi tim Korea Selatan. Di pertandingan kedua, 2 orang Brazil diikutsertakan. Korea Selatan akhirnya menang dengan skor 5-1. Sayangnya, 5 gol yang tercetak itu adalah hasil jerih payah orang Brazil. Dengan kata lain, ya Korea Selatan masih dianggap pecundang karena menang atas bantuan orang Brazil. Pemain Korea Selatan pun ikut lesu karena hal itu. Untuk pertandingan ketiga, Korea Selatan akan berhadapan dengan Jerman. Jerman adalah kandidat terkuat saat ini. Nyali Korea Selatan semakin menciut dibuatnya. Hongdae mengatakan bahwa mereka harus menggunakan bantuan orang Brazil lagi jika ingin menang. Hongdae kemudian bertanya kembali tentang niat para pemain untuk bertanding, apakah ingin menang atau mencetak sejarah. Apalah arti sebuah kemenangan jika itu dicetak oleh orang lain? Semuanya tergantung pada pilihan masing-masing. Somin pun terdiam dengan ketulusan Hongdae. Ini pertama kalinya Hongdae mengatakan hal baik tanpa naskah sedikit pun. Para pemain pun akhirnya sadar. Mereka bertekad untuk berjuang semaksimal mungkin tanpa bantuan orang Brazil. Mereka menyatukan semangat dan pertandingan pun dimulai. Melawan orang Jerman bukanlah hal yang mudah. Mereka terjatuh dan terbangun lagi. Meski terus kebobolan, namun semangat mereka tak pernah luntur. Melihat semangat mereka yang membara, para supporter pun kini mendukung mereka. Supporter negara lain bahkan bersatu demi mendukung Korea Selatan. Kini, euforia pertandingan yang sesungguhnya semakin terasa. The crowd has begun to chant and cheer for the Korean. Whoa, what is that? A Korean Tiger roll? Tak hanya supporter, komentator pun ikut mendukung mereka. Seorang wanita yang sangat mirip dengan Maya bahkan memberikan bandonya untuk Insun. Hwandong yang terluka pun kini turun ke lapangan. Meski ia tak bisa berlari segesit dulu, namun ia cukup mampu menjadi kiper. Hentakan keras bola yang melaju ke arah gawang berhasil ia tangkap. Sengitnya pertandingan dan kerasnya sorakan supporter membuat kita hanyut akan perjuangan mereka. Mereka tak mengejar kemenangan. Mereka hanya ingin mencetak gol sekali saja untuk mengukir sejarah. Dukungan terus mengalir bahkan sampai di menit terakhir. Dengan peluh keringat yang bercucuran serta semangat yang membara, Korea Selatan akhirnya mencetak 1 gol di menit terakhir. Sorakan kebahagiaan mengiringi kesuksesan mereka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para pemain serta supporter sangat bahagia di atas kekalahan. 1 gol yang berhasil mereka cetak dengan susah payah menjadi sejarah bagi hidup mereka. Pertandingan kemudian selesai. Meski kalah bertanding, namun Korea Selatan dinobatkan sebagai pemain pendatang baru terbaik. Acara film dokumenter pun disiarkan. Rating mereka langsung melejit saat perilisannya. Somin sangat bahagia kala itu. Insun melanjutkan harinya dengan berjualan koran. Ia terlihat lebih lega sambil terus mencari Maya.
Di sisi lain, Hwan Dong akhirnya memberanikan diri pulang ke rumah. Saking lamanya ia tak pulang, ternyata anaknya telah besar dan memiliki seorang anak. Dengan senyuman, Hwan Dong pun menggendong cucunya itu. Asmara antara Bomsu dan Jinju juga terjalin dengan baik. Jinju kini rela berbagi roti telur kesukaannya pada Bomsu. Lalu, bagaimanakah dengan nasib Hongdae saat ini? Yap, Hongdae kembali menjadi atlet sepak bola. Ia bertanding dengan penuh semangat. Somin, sang ibu dan para tunawisma juga datang menyemangatinya. Hongdae adalah bintang lapangan masa kini. Oke, dengan begitu, cerita pun selesai. Film Korea Selatan yang sangat dinantikan berjudul Dream telah rilis pada 26 April 2023. Disutradarai oleh Lee Byung-hun, film ini menampilkan IU dan Park Seo-joon sebagai pemeran utama. Dream menceritakan kisah sekelompok orang yang bermain sepak bola untuk pertama kalinya di Piala Dunia Tunawisma. Park Seo-joon memerankan Yoon Hongdae, seorang pemain sepak bola profesional yang sedang menjalani masa percobaan disipliner dan secara mengejutkan menjadi pelatih tim sepak bola Tunawisma. IU memerankan Lee So-min, seorang sutradara produksi yang membuat film dokumenter tentang perjalanan tim ini. Selain kehadiran IU dan Park Seo-joon yang mengundang antusiasme, Dream juga menampilkan sejumlah pemeran hebat lainnya. Kim Jong-soo, Go Chang-suk, Jung Sung-gil, Lee Hyun-woo, Yang Hyun-min, Hong Won-pyo, Ho Jun-suk, dan Lee Han-ni turut ambil bagian dalam film ini, memberikan dinamika dan kekuatan akting yang luar biasa. Syuting film Dream sempat tertunda karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Tetapi hasil akhirnya sangat layak ditunggu dan akan memberikan pengalaman yang menginspirasi bagi penontonnya. Dengan sentuhan sutradara Lee Byung-hun dan kehadiran para bintang ternama, Dream pasti akan menjadi sebuah karya yang luar biasa dan tak terlupakan dalam perfilman Korea Selatan. Bagi kalian yang menyukai drama sport dan komedi, film Dream boleh jadi masuk dalam list tontonan kalian. Oke? Masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Dream 7,2. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye!